Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap anak-anak selalu sehat dan selalu semangat dalam belajarnya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tematik kelas 2, tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 3, tumbuhan di sekitarku, pembelajaran 6. Yang ada di LKS halaman 64 sampai dengan halaman 66. Materi pembelajaran 6 anak-anak, tidak hanya saat bermain di sekolah, dalam merawat tanaman di sekolah juga ada aturannya. Menaati aturan dapat kedisiplinan. Mari membaca. Baik, di sini sudah ada merawat tanaman di sekitar sekolah. Nanti Bu Guru membacakan teksnya, anak-anak menyimak. Merawat tanaman di sekitar sekolah. Di depan kelas terdapat pot-pot tanaman bunga. Semua siswa diwajibkan merawat tanaman tersebut. Setiap hari tanaman disiram. Siswa yang bertugas piket harus menyiram tanaman tersebut. Siswa harus menjaga tanaman agar tidak rusak. Ketika bermain, siswa harus berhati-hati agar pot bunga tidak pecah. Misalnya, tidak bermain bola di sekitar pot-pot bunga. Hal itu untuk menjaga agar bola tidak mengenai pot bunga. Evaluasi anak-anak, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Baik, di sini sudah ada soal anak-anak. Ini jawabannya mencari dari teks cerita merawat tanaman di sekitar sekolah. Baik, kita mulai untuk soal nomor 1 anak-anak. Tuliskan aturan untuk merawat tanaman di sekolah. Aturan merawat tanaman di sekolah yaitu yang pertama, semua siswa wajib merawat tanaman tersebut. Selanjutnya, setiap hari tanaman harus disiram. Siswa yang bertugas piket harus menyiram tanaman tersebut. Kemudian yang keempat, siswa harus menjaga agar tanaman tidak rusak. Kita lanjut ke soal nomor 2 anak-anak. Apa akibatnya apabila aturan itu tidak dipatuhi? Apabila aturan itu tidak dipatuhi, akibatnya tanaman menjadi layu, rusak, atau bahkan mati, dan lingkungan sekolah menjadi gersang dan tidak nyaman. Itu adalah akibatnya jika aturan itu tidak dipatuhi. Selanjutnya, untuk soal nomor 3 anak-anak, siapa yang harus menjaga tanaman supaya tidak rusak? Yang menjaga tanaman supaya tidak rusak adalah semua siswa. Kemudian untuk soal nomor 4 anak-anak, Hasan ingin bermain bola di sekitar kelas. Bagaimana sebaiknya kamu bersikap untuk menanggapi keinginan Hasan tersebut? Jika ada teman kalian ingin bermain bola di sekitar kelas, kemudian di situ ada banyak pot bunga, maka kalian itu sebaiknya bagaimana? Saya akan menjelaskan kepada Hasan apabila bermain bola di sekitar kelas, tanaman di sekitar kelas itu bisa rusak terkena bola. Selanjutnya, jika ingin bermain bola, maka harus mengajaknya bermain bola di halaman sekolah. Untuk soal nomor 5, lakukan kerja bakti merawat tanaman di sekolah sesuai aturan. Baik, jika nanti sudah berangkat, ada tanaman di sekitar sekolah, itu harus dirawat sesuai peraturan atau aturan yang sudah ada.
Kalian sudah mengetahui dan menulis aturan merawat tanaman di sekolah. Sekarang perhatikan percakapan di bawah ini. Mari menulis anak-anak. Tuliskan percakapan di bawah ini menggunakan huruf tegak bersambung. Di sini sudah ada percakapan antara Aisyah dan Hasan. Nanti ibu bacakan percakapannya, anak-anak menyimak. Boleh juga mengikuti ibu untuk membaca percakapannya. Setelah membaca percakapan antara Aisyah dan Hasan, nanti percakapan tersebut itu diubah menggunakan huruf tegak bersambung seperti yang ada di dalam video. Baik, kita mulai untuk percakapannya. Dimulai dari Aisyah. Hari ini aku mendapatkan tugas piket kelas. Kemudian Hasan menjawab, sama Aisyah, aku juga piket hari ini. Kemudian Aisyah berkata, setelah menyapu lantai kelas, kita menyiram tanaman di depan kelas. Kemudian Hasan menjawab, tentu Aisyah, kita tidak boleh lupa menyiram tanaman. Baik, jika kalian ini sedang melaksanakan tugas piket kelas, itu harus mencontoh Aisyah dan Hasan. Jika ada tanaman di depan kelas atau di sekitar kelas, itu harus disiram. Kemudian jangan lupa anak-anak, percakapannya itu ditulis menggunakan huruf tegak bersambung seperti yang ada di dalam video. Nanti anak-anak bisa menulisnya pada LKS halaman 65. Jika tidak muat, nanti bisa ditulis di buku tulis maupun di buku halus boleh. Mari bermain peran. Bacalah teks percakapan Aisyah dan Hasan tersebut. Peragakan bersama temanmu. Setelah menulis percakapan antara Aisyah dan Hasan, nanti anak-anak bisa membacanya bersama orang tua kalian di rumah. Nanti ada yang membaca atau berperan sebagai Aisyah, ada juga yang berperan sebagai Hasan. Mari bercerita. Amatilah lingkungan sekitar di sekolahmu. Apakah terdapat tanaman di sekitar sekolahmu? Tentu ada ya anak-anak. Ceritakan bagaimana peran kamu dalam merawat tanaman di sekolahmu. Tuliskan ceritamu dengan menggunakan huruf tegak bersambung pada buku tugasmu. Baik anak-anak, ini Ibu berikan contoh tentang cerita merawat tanaman di sekolah. Ini nanti anak-anak bisa membuatnya sendiri sesuai pengalaman kalian, tidak harus sama dengan ibu. Baik, ibu bacakan ceritanya. Lingkungan sekolahku adalah lingkungan yang bersih, asri, dan nyaman. Semua warga sekolahku peduli pada tanaman yang ada di sekolahku, termasuk aku. Tiap kali bertugas piket kelas, aku selalu menyiram tanaman yang ada di depan kelasku. Saat kerja bakti, aku membersihkan gulma yang ada di sekitar tanaman. Aku tidak pernah memetik bunga di taman dan juga bermain di sekitar taman agar taman tetap indah dan terawat. Meringkas sama dengan merangkum. Meringkas artinya membuat ringkasan suatu bacaan. Kamu akan meringkas tentang materi pengukuran berat. Mari berdiskusi anak-anak. Berdiskusilah dengan teman satu kelompokmu untuk mengerjakan tugas ini. Buatlah buku ringkasan tentang pengukuran berat benda. Perhatikan isi buku yang akan kalian buat. Nanti anak-anak bisa mencobanya ini untuk membuat buku ringkasan tentang pengukuran berat benda. Pada buku di halaman 1 ini berisi identitas kelompok dan nama anggota kelompoknya.
ini nanti ada nama kelompoknya apa, kelas berapa, kemudian ada anggota kelompoknya, misalnya Hasan, Aisyah, dan lain sebagainya. Ini namanya ditulis. Selanjutnya pada buku di halaman kedua yaitu berisi deskripsi buku. Misalnya di sini buku ini adalah buku ringkasan tentang pengukuran berat benda. Buku ini disusun oleh Lina, Beni, dan Udin. Buku ini dibuat pada hari Selasa 19 Desember 2017. Ini merupakan contoh deskripsi buku tentang pengukuran berat benda. Ini pada halaman kedua ditulis seperti itu. Tulislah dengan huruf tegak bersambung dan gunakan huruf kapital dan tanda titik dengan tepat, jangan lupa. Kemudian untuk halaman ketiga anak-anak, ini berisi gambar macam-macam alat pengukuran berat. Misalnya ada timbangan kue, timbangan pasar, dan lain sebagainya. Ini berisi gambar-gambar. Gambar bisa digunting dari majalah atau koran atau digambar sendiri. Boleh juga ini melihat atau mencari di internet juga bisa. Digambar sendiri juga bisa, seperti itu. Selanjutnya pada buku di halaman keempat ini berisi tentang penjelasan ons dan kilogram serta 5 pertanyaan tentang topik itu. Ini sebagai contoh 1 kilogram sama dengan titik-titik ons, itu misalnya diisi. Kemudian titik-titik ons sama dengan 1 kilogram, itu contoh pada halaman keempat. Pada gambar yang di bawah itu yang nomor 1 2 kg sama dengan titik-titik ons, kemudian 40 ons sama dengan titik-titik kilogram, dan seterusnya. Ini merupakan contoh juga untuk penjelasan ons dan kilogram pada halaman nomor 4. Kemudian pada halaman kelima ini berisi 2 soal cerita dan jawabannya tentang berat benda dengan menggunakan satuan ukur kilogram dan ons. Jadi pada halaman 5 ini membuat soal kemudian dijawab langsung. Di situ ada soal dan jawaban. 2 soal, hanya 2 soal yang memuat tentang satuan ukur kilogram dan ons. Itu pada halaman ke-5. Selanjutnya pada halaman ke-6 ini berisi ucapan terima kasih. Misalnya di sini yaitu terima kasih, ayo kita terus belajar. Baik anak-anak, di sini Ibu memberikan contoh buku ringkasan tentang pengukuran berat benda. Dari halaman ke-1 sampai dengan halaman ke-6. Untuk halaman 1 ini berisi ringkasan pengukuran berat benda. Itu merupakan judul bukunya anak-anak. Kemudian nama kelompoknya yaitu kelompok melati. Selanjutnya kelas 2. Anggotanya ini ada Hasan, Aisyah, dan Lani. Ini merupakan buku ringkasan pengukuran berat benda pada halaman nomor 1 atau halaman pertama. Selanjutnya pada halaman kedua ini Bu Guru beri contoh juga. Buku ini adalah buku ringkasan tentang pengukuran berat benda. Buku ini disusun oleh Aisyah, Hasan, dan Lani. Buku ini dibuat pada hari Senin 8 Maret 2021. Semoga buku ini bisa membantu teman-teman memahami materi pengukuran berat benda. Ini merupakan contoh pada halaman kedua. Selanjutnya pada halaman ketiga yaitu macam-macam alat ukur berat.
Ini berikan contoh yang pertama yaitu timbangan pasar untuk menimbang berat beras, telur, dan lain-lain. Kemudian gambar yang kedua yaitu timbangan kue untuk menimbang berat tepung terigu, mentega, dan lain-lain. Selanjutnya pada gambar ketiga ini timbangan digital untuk menimbang berat buah dan sayuran. Kemudian pada gambar keempat yaitu neraca untuk menimbang berat emas dan obat. Kemudian pada gambar terakhir yaitu timbangan duduk untuk menimbang berat sekarung beras dan lain-lain. Ini merupakan macam-macam alat ukur berat. Nanti gambarnya bisa dicari dari koran atau majalah, bisa juga dari internet, boleh juga menggambar sendiri. Ini merupakan contoh pada halaman ketiga. Selanjutnya untuk contoh halaman keempat yaitu kesetaraan satuan berat. Satuan berat ons dan kilogram merupakan satuan berat baku. Kg itu dibaca kilogram. Berat 1 kilogram sama dengan 10 ons. Berat 10 ons sama dengan 1 kilogram. Kemudian untuk latihan soalnya ini membuat 5 soal seperti itu untuk halaman keempat. Cara membuatnya atau isinya itu seperti yang ada di dalam video. Kemudian pada halaman kelima ini membuat 2 soal cerita. Ada soal dan jawabannya. Ibu bacakan untuk soal dan jawabannya. Soal cerita satuan berat. Soal pertama yaitu Noven membeli 2 kg telur dan 5 ons tepung terigu untuk membuat kue. Berapa ons berat seluruh belanjaan Noven? 1 kg itu ada 10 ons anak-anak, jangan lupa. Kemudian yang ditanyakan di sini yaitu berapa ons. Jadi berat belanjaan Noven seluruhnya yaitu 2 kilogram. Belanjaan Noven yang pertama itu 2 kg telur ditambah 5 ons tepung terigu. 2 kg jika dijadikan ons itu ada 20 ons. Kemudian ditambah 5 ons tepung terigu, jadi 20 ons ditambah 5 ons sama dengan 25 ons. Kemudian soal nomor 2, Salva memetik 12 ons bayam dan Andita memetik 8 ons wortel. Berapa kilogram sayuran seluruhnya? Yang ditanyakan di sini yaitu kilogram. 10 ons itu ada 1 kilogram. Jangan lupa anak-anak, berat sayuran seluruhnya. Salva itu memetik 12 ons bayam ditambah 8 ons wortel yang dipetik oleh Andita. Jadi 12 ons ditambah 8 ons itu sama dengan 20 ons. Yang ditanyakan di sini yaitu kilogram. Jadi 20 ons dijadikan kilogram sama dengan 2 kilogram. Ini merupakan contoh pada halaman ke-5. Selanjutnya, contoh pada halaman ke-6 atau halaman terakhir yaitu ucapan terima kasih. Ini Ibu berikan contoh ucapannya. Terima kasih ya teman-teman yang sudah membaca. Tetap semangat belajar semua. Ini merupakan contoh pada halaman ke-6. Nanti anak-anak bisa mencobanya untuk membuat sendiri agar memudahkan kalian dalam belajar. Baik anak-anak, sekian untuk pembelajaran hari ini. Ibu harap anak-anak selalu sehat dan selalu semangat dalam belajarnya ya. Semoga materi pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk anak-anak semuanya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.